Swastiastu. Selamat petang pemirsa, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah dan desa adat berhak tolak kehadiran ormas yang mengganggu keamanan Bali. Wisata wajib berlisensi. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, viralnya ormas baru dari luar Bali yang mengklaim menjaga keamanan justru membuat masyarakat Bali resah. Untuk itu desa adat dan pemerintah daerah Pemda di Bali berhak melakukan penolakan serta filterisasi menyaring organisasi masyarakat ormas yang berpotensi mengganggu, menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan merusak tatanan adat Bali. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan setiap orang memang berhak membuat organisasi masyarakat ormas karena diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang tentang ormas, akan tetapi hak asasi manusia dan hak keberadaan desa adat juga harus diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Terlebih, Gubernur Bali sudah membentuk Perda Desa Adat nomor 4 tahun 2019 dan sedang melakukan pengembangan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, si pandu beradat itu menitik beratkan desa adat sebagai ujung tombak pengamanan di wilayahnya masing-masing, karena di Bali ini tidak ada wilayah yang tidak dikoordinatori oleh desa adat. Oleh karena itu, jika ada aksi-aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas merajalela, desa adat atau pemerintah berhak melakukan tindakan preventif ketika ada indikasi kegiatan yang meresahkan dan mengganggu pengamanan. Siapapun sebenarnya berhak membentuk organisasi, tetapi kalau organisasi masyarakat ataupun NGO atau menimbulkan ketidaknyamanan atau justru berpotensi membuat tidak aman, ya tentunya desa adat, pemerintah daerah berhak untuk melakukan filterisasi atau memberikan paling tidak warning lah agar ormas-ormas itu bisa melakukan kegiatan yang membatasi atau tidak berpotensi ke arah yang tidak aman. Hal senada disampaikan praktisi hukum Anak Agung Kompiang Gede. Menurut undang-undang, setiap orang berhak membentuk suatu organisasi. Namun kehadiran ormas yang meresahkan, terlebih bertentangan dengan adat dan budaya Bali dapat ditolak mengingat Bali memiliki sistem pengamanan adat yang ada pecalang di dalamnya. Secara undang-undang atau ketentuan itu memang di daerah setempat. Khususnya kita di Bali, bahwasanya kita tahu kita memiliki suatu keunikan dan kekhususan terkait dengan adat budaya kita, agama kita, dan lain sebagainya. Yang mana kita sudah ketahui bahwasanya dari turun-temurun leluhur kita sudah mengenal yang namanya khusus masalah keamanan itu adalah pecalang. Beda dengan sekarang yang di luar. Percis dan betul-betul memilah dan memilihnya, karena gimana pun juga kalau memang itu berdampak, berefek itu tidak bagus di daerah kita, ya tentu pemerintah dalam hal ini atau institusi terkait yang memang notabene punya kewenangan ya harus menindak tegas. Tidak ada istilahnya ada boleh dikatakan oh di sini melunak, di sana keras, ini harus diratakan.
Desa adat sebagai leading sektor, terutama pecalang, memiliki tanggung jawab dalam mengamankan daerah desa adat masing-masing. Untuk itu masyarakat maupun pemerintah harus mampu menfilter, jeli menilai dan menentukan sikap tegas apabila ada ormas yang merisaukan, meresahkan dari sisi keamanan dan sosial dan merusak tatanan adat Bali. Sukma, Bali TV. Pemirsa, kemunculan organisasi masyarakat ormas yang berasal dari luar Bali mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Pulau Bali memiliki kearifan lokal dalam menjaga keamanan di masing-masing desa adat, yakni pecalang. Penolakan juga dilontarkan oleh salah seorang tokoh masyarakat dari desa adat Canggu Inengah Sudarsana. Menurutnya Bali sudah sejak lama memiliki ormas yang kini sudah bergabung dalam aliansi Bali Angunggah Santi. Selain itu Bali sendiri sudah memiliki kearifan lokal yakni desa dinas dan desa adat. Desa dinas sendiri memiliki penjaga keamanan yang disebut Linmas atau perlindungan masyarakat. Sementara desa adat memiliki pecalang sebagai garda penjaga keamanan di masing-masing desa. Pecalang untuk menjaga keamanan di desa adat jelas adalah pecalang. Maka dari itu pecalang sangat luar biasa tugasnya. Karena bagaimanapun juga setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Bali, khususnya tentang agama Hindu, apa itu piodalan, apa itu karya, apa itu ada orang kematian dan lain sebagainya, pasti desa adat itu menerjunkan namanya pecalang. Pecalang fungsinya sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa mengamankan Bali yang sangat kecil ini. Maka dari itu, secara pribadi, saya juga menolak adanya ormas dari luar Bali masuk ke Bali. Maka dari itu, pesan saya di sini, bagaimana jero bendesa untuk menjaga keajagan Bali, kearifan lokal yang ada di Bali seperti apa yang saya katakan tadi. Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan upacara adat, jero bendesa sudah jelas dan tegas melibatkan pecalang untuk menjaga keamanan daripada di Bali. Kalau ormas seperti apa yang saya katakan tadi, di Bali sudah ada ormas, tapi ormas ini sudah sangat baik, bersatu. Baladika dengan Laskar Bali sudah bersatu menjadi satu yang disebut dengan Bali Santi. Siapa yang memotori? Adalah Pak Nyoman Giri Prasto. Ini yang kita harapkan. Sebelumnya muncul video pelantikan Ketua DPD Geri Bali yang memicu keresahan masyarakat. Berbagai penolakan terhadap ormas luar pun dilontarkan sejumlah tokoh di Bali, termasuk Gubernur. Sangat diperlukan dalam menjaga seni dan budaya Bali. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga diperlukan peran ormas dalam menjaga taksu Bali. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada ormas di Bali yang dirasakan sangat membantu karena selama ini Persatuan Ormas membantu Bali bersih dengan ikut membersihkan lingkungan, membantu warga yang mengalami kesusahan atau tidak mampu. Keberadaan Ormas Bali telah diakui keberadaannya ikut menjadi benteng terakhir pelestari adat dan seni budaya Bali. Penjaga yang berani berdiri paling depan ketika warisan budaya kita terancam. Betul apa tidak? Setuju nggak? Yang atas nama Bupati, warga masyarakat, Ormas Baladika Bali, Laskar Bali yang menjaga selama niki budaya Bali niki, ikut serta di dalamnya. Kalau tidak kita sebagai orang Bali, siapa lagi yang menjaga budaya kita ini? Jadi pemerintah tidak bisa sendiri menjaga budaya niki. Masyarakat juga secara umum lihat tadi bagaimana di hari ulang tahun niki teman-teman semeton Baladika, Laskar Bali bersatu padu membantu masyarakat yang tidak mampu, ikut membantu kebersihan, ikut menjalankan program Bali Bersih, apa yang dicetuskan oleh Pak Koster, Pak Giri. Jadi ormas niki sangat luar biasa bagi sekarang.
ketika banyak muncul ormas-ormas baru di Kabupaten Taban maupun Bali. Kita selaku orang Bali bagaimana menyikapi hal demikian? Mari kita bersatu padu jaga tanah Bali, tanah kelahiran kita yang kita cintai. Sanjaya mengatakan tantangan sekarang ketika muncul ormas-ormas baru, dirinya mengajak semua masyarakat bersatu padu menjaga Bali, tanah kelahiran yang kita cintai ini. Agus Sudiatmika, Bali TV. Minimalisir guide ilegal, pramu wisata wajib berlisensi. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Semangat meguli kota Paris adot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, dalam meminimalisir dampak negatif dari keberadaan pramu wisata ilegal yang dapat merugikan citra pariwisata di Bali, berbagai upaya perlu dilaksanakan. Salah satunya pendidikan dan pelatihan diklat pramu wisata sehingga memperoleh lisensi dan diakui sebagai guide resmi. Selain bahasa, dalam diklat calon pemandu wisata harus diberikan pemahaman tentang adat dan budaya Bali, mengingat pramu wisata merupakan garda terdepan pariwisata Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun, mengatakan diklat merupakan salah satu cara untuk mengurangi pramu wisata ilegal atau pemandu wisata abal-abal. Terlebih, tenaga kerja asing juga dijumpai menjadi guide di Bali. Persyaratan untuk mendapatkan lisensi dari pemerintah adalah melalui proses diklat untuk menjadi pramu wisata bersertifikasi. Menurutnya, jika di Bali masih ditemukan adanya pramu wisata yang tidak mengikuti aturan, pihaknya akan menindak secara hukum. Salah satu memang upayanya adalah bagaimana setiap pramu wisata wajib adalah mengikuti diklat seperti ini. Karena memang persyaratan untuk mendapatkan lisensi dari kami, pemerintah, adalah melalui proses diklat yang seperti ini. Karena itu ada muatan budayanya, cara menjadi guide-nya, dan attitude dan sebagainya. Sehingga ini yang guide orang asing ilegal ini kita bisa kita minimalisir hal-hal seperti ini. Tetapi kita akan tegaskan kembali, kalau tidak sesuai dengan aturan, kita akan ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Provinsi Bali, Nyoman Nuarto, mengatakan pemandu wisata ilegal semakin berkurang di lapangan.
Meski HPI Bali dilibatkan dalam pengawasan dan penindakan tenaga kerja asing ilegal, khususnya pada pramuwisata, pihaknya juga berharap kepada pemerintah agar lebih meningkatkan penegakan aturan terhadap pramuwisata ilegal di Bali. Hal ini dimaksudkan agar pramuwisata di bawah naungan DPD HPI Bali semakin antusias memperpanjang lisensinya untuk meningkatkan profesionalisme kepramuwisataan. Terkait dengan persoalan masalah law enforcement, penegakan aturan, memang dilibatkan ya untuk kaitan dengan illegal guide ya yang dilakukan oleh Satpol PP bersama HPI. Yang kedua kaitan dengan SI yang baru ini juga kita dilibatkan untuk bagaimana menangani wisatawan asing yang nakal dan melakukan persoalan hukum di Bali. Karena memang kegiatan law enforcement terus dilaksanakan, penegakan aturan ini terus dilaksanakan, yakin pramuwisata ilegal semakin mengecil ya, semakin berkurang lah. Nah sekarang kalau penegakan hukumnya semakin tidak tergantung penegakan aturannya sekarang. Melalui pendidikan dan pelatihan, baik bahasa maupun pemahaman tentang seni, adat dan budaya Bali diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia kepramuwisataan yang semakin baik dan profesional, sehingga mampu menciptakan pariwisata Bali yang berkualitas. Sukma Bali TV. Pemirsa sekolah SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan kelulusan angkatan ke-8 tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel City of Aventus Denpasar pada hari Rabu 7 Mei 2025. Ke-8 tahun ajaran 2024-2025 SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara dihadiri oleh Komandan Lanut Igusti Ngurah Rai Kolonel Penerbang Trinanda Hasan FSTM Han, Panglima Komando Daerah Militer Udayana TNI Angkatan Darat yang diwakili oleh Kolonel Infantri Diantoro SIP. Perwira menengah ahli bidang operasi militer perang, Komandan Lanal Denpasar yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Letu Laut PMR Faras Kurniawan, STTR Han, pejabat sementara Pasport Marlanal Denpasar Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta undangan lainnya. Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara Nova Alvinda Anugrah mengatakan kegiatan kelulusan siswa SMK Penerbangan Cakra Nusantara Angkatan ke-8 tahun ajaran 2024-2025 diikuti sebanyak 47 siswa. Mereka berasal dari 3 jurusan dengan rincian, yaitu jurusan teknik pesawat udara sebanyak 27 orang lulusan, jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebanyak 9 orang lulusan, dan jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi sebanyak 11 orang lulusan. SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah membekali anak didiknya terkait pembelajaran, bekerja dan bagaimana melanjutkan Penerbangan Cakra Nusantara bahwa ilmu yang didapat selama mengikuti pelajaran di SMK Penerbangan Cakra Nusantara bisa menjadi bekal bagi diri mereka, berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Kegiatan hari ini 2024-2025. Saat ini kami meluluskan 47 siswa yang mana terdiri dari 3 jurusan, yaitu jurusan teknik pesawat udara, jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta jurusan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Karena sekolah kami adalah SMK, maka SMK itu ada program BMW, yaitu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi anak-anak kami sudah kami bekali terkait pembelajaran, bekerja, dan bagaimana cara melanjutkan, serta bagaimana caranya berwirausaha. Tentunya alumni-alumni kami sudah kami bekali sebelum anak-anak lulus untuk mempersiapkan keberlanjutan mereka setelah lulus dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Bayu Rangga, lulusan teknik pesawat udara, mengatakan sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara memberikan pengalaman yang begitu luas, di mana sudah melaksanakan PKL di luar daerah seperti Bandung, Madiun, dan Banyuwangi. Bayu mengatakan setelah tamat dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara, dirinya akan melanjutkan pendidikannya di Bandung. Sekolah ini memberikan pengalaman yang begitu luas. Saya sudah banyak PKL di tempat di luar daerah, ada ke Bandung, ke Madiun, bahkan juga ke Banyuwangi. Dan setelah lulus saya akan
kembali lagi ke Bandung untuk kuliah di Universitas Nusantara. Pada kesempatan itu diisi juga peringatan HUT SMK Penerbangan Cakra Nusantara ditandai dengan pemotongan tumpang. Saputra, Bali. Untuk Nunasto Yening, serangkaian puja wali di Pura Dalam Desa Adat Guang. Ribuan warga terlibat dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan ped ini juga ditunggu-tunggu. Menjelang sore, warga tampak mulai memadati sisi jalan untuk menyaksikan tradisi meped. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terlihat antusias menanti kedatangan dalam Desa Adat Guang yang jatuh pada Sabtu 3 Mei 2025 atau pada Hari Raya Kuningan. Kali ini Ide Betara Katuran Pejawali Mepedudusan yang jatuh setiap tahun. Dan menurut awik-awik nomor paus 31, Ide Betara napak pertiwi calon narang setiap 5 tahun sekali, kecuali di saat Pejawali bertemu sasi kelima maupun ke-6, Ide Betara tidak napak pertiwi. Sementara rangkaian upacara yakni pada saat penyineban Ide Betara pada Selasa 6 Mei 2025 dilaksanakan meped. Tradisi meped ini dalam rangka mendak toyening di Beji Cengcengan yang bertujuan untuk digunakan dalam prosesi puja wali di Pura Dalam Desa Adat Guang. Cokorda Rai berharap melalui prosesi ini warga Desa Adat Guang memperoleh kesehatan dan kesejahteraan. Tradisi meped ini merupakan suatu ritual yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh panglingsir di desa. Hari penyidapan Ide Betara, tepatnya di tanggal 6 Mei 2025 niki, di mana prosesi utawi apa yang dilaksanakan yaitu rentetan daripada upacara moped. Moped rangkaian daripada wali pacang menak toyoning ring cencengan Beji Cencengan Guang. Dan juga Banyar pengamong, banyar pengempon daripada puja wali niki, yaitu Banyar Manikan Desa Adat Guang ini dari kecil para yawana, remaja, para orang tua semuanya ngiring, ngayat, ngaturan bakti muped untuk nunas sico ring susun Ide Betara tur menak toyoning ring Beji Cencengan Guang. Niki untuk melangsungkan daripada odalan wali ring Pura Dalam Desa Adat Guang, di mana tujuannya yaitu nunas dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang terlihat antusias mengikuti tradisi meped. Jalur meped ini menempuh sekitar 1,5 km diawali dari Pura Dalam Guang menuju Pura Beji Cengcengan. Warga pun sudah menunggu untuk menyaksikan ped di sepanjang jalan dari Pura Dalam Desa Adat Guang hingga Pura Beji Cengcengan. Iring-iringan ped pun berjalan bersama-sama dalam barisan yang rapi dan teratur. Semua peserta ped yang dua skegong terlibat mengiringi ped tersebut mulai dari barisan awal dan akhir. Payasan atau riasan peserta ped juga bervariasi, ada yang mengenakan payas agung, ada pula payas modifikasi. Cuaca yang mendukung yakni mendung menambah semangat peserta ped untuk menjalankan tradisi turun-temurun tersebut. Usai mendak toyening di Beji Cengcengan, iring-iringan moped kembali berjalan menuju Pura Dalam Desa Adat Guang. Kemudian toyening tersebut dicampur pada tirta di Pura Dalam dan selanjutnya dilaksanakan persembahyangan bersama dan nunas tirta tersebut. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi 3 remaja korban kekerasan seksual berbasis elektronik, 6 pelaku ditahan.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, Direktorat Reskrimum Kepolisian Polda Bali mengungkap kasus kekerasan seksual, pornografi berbasis elektronik, dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus yang terjadi di sebuah Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Ditreskrimum Polda Bali, Wadir Reskrim pada 22 Maret 2025. Korbannya 3 remaja yakni AMS 15 tahun, KMG 17 tahun, dan ERM 17 tahun. Para pelaku yakni GDN, KIP, KAP, GAR, STF, JIA, dan MWD. Kejadian terjadi pada 18 Maret 2025 pukul 1 WITA di sebuah rumah kontrakan di Jalan Diponegoro, Denpasar. Para pelaku diduga memukul, menendang, memaksa korban telanjang, menembak dengan airsoft gun, serta mempermalukan korban dengan merekam aksi tak senonoh secara paksa. Di satu sisi, para pelaku merekam lalu menyebarkannya ke grup media sosial bernama Hidup Sehat. Bahkan pelaku yang masih di bawah umur MWD juga menyebarkan video kekerasan itu ke grup kelas sehingga menjadi viral. Motifnya para pelaku melakukan kekerasan lantaran memergoki para korban mencuri tabung gas LPG. Yang terlibat 7 tersangka, namun yang kami amankan sebanyak 6 orang, di mana menendang, menginjak, dan menembak para korban dengan menggunakan senjata airsoft gun. Yang selanjutnya menyuruh korban membuka pakaian hingga telanjang bulat. Salah satu tersangka ini merekam tindakan tersebut, kegiatan tersebut seluruhnya. Tersangka GDN kemudian nama Hidup Sehat. Akibat kejadian itu, ketiga korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis berat. Mulai dari memat luka tembak hingga ketakutan berlebih terhadap lingkungan sekolah dan sosial. Salah satu korban bahkan mengalami kesulitan membuka mulut karena luka yang diderita. 3 anak korban sudah dilakukan pemeriksaan psikologis dan pendampingan.
terkait dengan kondisi mentalnya, karena yang jelas ketiga anak itu mengalami trauma, ada satu yang trauma yang cukup berat dan pemulihannya sedang kami lakukan. Kemudian ada hal anak di sini masih putus sekolah, sehingga kewajiban kami adalah untuk bagaimana memastikan hak anak tetap berjalan. Jadi bagaimana hak pendidik anak tetap berjalan, kemudian kami sudah koordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan kepala sekolahnya. Pelaku MWD dikenai prosedur peradilan anak SPPA. Para tersangka dijerat pasal berlapis antara lain pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara, pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dengan ancaman 4 tahun penjara, dan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 ancaman 3 tahun penjara. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, seorang warga Amerika Serikat nekat melakukan aksi pencurian barang berharga milik sesama wisatawan asing saat berlibur ke Bali. Pelaku ditangkap jajaran Polsek Kuta usai menerima laporan salah satu korbannya dengan modus berpura-pura sebagai tamu hotel. SLS 50 tahun asal Amerika Kawasan Kuta. Pelaku ditangkap atas laporan di Bali dan menderita kerugian hingga 76 juta rupiah. Dari penyelidikan terungkap pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai tamu hotel untuk membawa ke tempatnya menginap. Selama 2 bulan pelaku hidup berpindah-pindah hotel dan sudah beraksi sebanyak 4 kali. Hasil curiannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berlibur di Bali. 2 months. Ya, Australia bagian mana dan 2 tahun. Where do you how nationality? American. Okay. Ya, sama S ya, S. Jadi dia ini melakukan pencurian di hotel-hotel. Nah, dia ini menyambangi hotel-hotel ya, kemudian dia lihat situasi hotel tersebut, nah kemudian dia ambil. Nah, ini salah satu ya, ini ada di hotel. Nah, kebetulan para korban ini adalah WNA ya, kebetulan mereka juga melakukan ataupun menginap di salah satu hotel di dekat Kecamatan Kuta. Mungkin itu ya. Modusnya korban WNA berapa, Pak? Satu coba. Modusnya. Jadi untuk pertama dia dengan cara mendatangi hotel ya, kemudian dia memantau situasi itu, lalu dia berpura-pura seolah-olah dia adalah seorang aman kanan kiri, aman kanan, ya udah langsung dia ambil. Udah diincar lah hotel barang-barang tersebut. Nah, kemudian setelah diambil dia langsung bawa itu ke penginapannya. Nah, dia hidupnya di nomaden juga nih, Pak, ya. Lebih kurang sekitar 3 atau 4 bulan ya. Untuk korbannya sendiri ataupun TKP sendiri ada 4. Nah, saat ini untuk berkasnya sudah kita limpahkan ke jaksa untuk kita tunggu petunjuk jaksa berikutnya. Itu saja. Kita pakaian, kadang kan masyarakat ini ataupun ini dia jebol, kemudian dia isinya. Nah, hasil kejahatannya itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menerapkan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, isu keberadaan organisasi masyarakat Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru GRIB di Bali memicu tanggapan tegas dari para pemangku adat di wilayah Desa Adat Ubung. Desa Adat Ubung Imade Jesna menyatakan bahwa Desa Adat kini tengah memperkuat sistem keamanan berbasis adat sesuai dengan peraturan Gubernur Pergub dan peraturan daerah Perda yang berlaku.
Pengamanan di Desa Adat Ubung dilaksanakan oleh pecalang dan unsur keamanan lain seperti Linmas dari dinas terkait yang tergabung dalam Badan Keamanan Desa Adat atau Bankamda. Pihaknya menegaskan bahwa di Desa Adat Ubung tidak ada tempat bagi ormas GRIB. Penguatan keamanan berbasis lokal terus dilakukan. Karena kita sudah merasa cukup dan di samping itu sudah cukup kuat dengan bersatunya pecalang kita se-Bali. Jadi secara singkat kita sudah cukup kuat dengan itu. Kemudian sekali lagi kita merasa keberatan dengan adanya ormas-ormas baru, apalagi dari luar daerah yang masuk ke Bali ini. Sementara itu, Bendesa Adat Ubung Kaja Wayan Mirte memberikan pandangan lebih lanjut mengenai keberadaan ormas di Bali. Ia menyatakan bahwa setiap ormas yang hadir seharusnya memiliki legalitas hukum yang jelas, tujuan yang konkret, sumber keuangan yang transparan, serta peran nyata dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika ada ormas yang datang harus jelas arah dan tujuannya, termasuk legalitas dan kontribusinya terhadap masyarakat. Jangan sampai hanya membawa misi tertentu yang bisa menimbulkan konflik. Dia menganggap Bali pada umumnya kita sudah sangat damai sekali. Kita sudah sangat nyaman dengan konsep leluhur kita yang luar biasa. Dengan tujuan untuk pengamanan Bali, yang kira perlu ada pertanyaan balik untuk mereka, siapa mereka, tiba-tiba memberikan sebuah jaminan keamanan kepada kami, apalagi mereka bukan orang kita. Jadi orang luar yang kesini yang menyatakan diri menjamin keamanan masyarakat Bali dan Bali, lingkungan Bali pada umumnya, saya kira itu hanya sebuah kata-kata kiasan yang digunakan untuk mengambil hati. Dan pemanis-pemanis yang dibuat agar GRIB bisa diterima di awal. Lebih jauh, Mirta menyoroti secara eksplisit menolak keberadaan ormas GRIB. Ia mengajak ormas-ormas kepemudaan yang ada di Bali untuk bersatu dan bersinergi dengan pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah adat. Ia mengajak menjaga Bali dari masuknya ormas-ormas luar yang membawa misi khusus. Menurutnya, persatuan menjadi kunci utama menjaga keharmonisan di pulau ini. Hendra, Bali TV. Pemirsa, awal Mei, pungutan wisatawan asing capai 105 miliar lebih. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari bank dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah.
Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah kudu nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak. Pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita ngawake. Nih kene be, kene ini awake makatang, awake bemerdaki ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini. Wah, si lagi gini ada ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Asal lagi sini lo, coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli gati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nak konang panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, memasuki awal bulan Mei, terhitung pada 6 Mei 2025, pungutan wisatawan asing atau PWA telah mencapai 105 miliar rupiah, 822 juta rupiah lebih. Terlebih setelah adanya surat edaran Gubernur Bali nomor 7 tahun 2025 yang memperketat aturan bagi wisatawan asing. Banyak wisatawan asing yang telah membayar PWA sebelum tiba di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun mengatakan setelah dikeluarkannya SE Gubernur Bali nomor 7 tahun 2025 yang wajib membayar pungutan wisatawan asing, jumlah PWA yang masuk semakin meningkat terhitung per tanggal 6 Mei 2025. Pungutan wisatawan asing atau PWA telah mencapai 105 miliar 822 juta lebih. Hal tersebut membuktikan besarnya kepedulian serta kontribusi wisatawan asing dalam menjaga alam dan kebudayaan Bali. Pihaknya berharap target pungutan wisatawan asing tahun 2025 dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya SE7, kita di sana kan ada mempertegas kembali bahwa setiap wisatawan yang datang ke Bali wajib adalah untuk membayar pungutan wisatawan asing. Sampai tadi pagi data pungutan wisatawan asing ke Bali 105 miliar 822 juta
sekian rupiah. Ya, ini artinya bahwa wisatawan sangat concern untuk menjaga Bali dengan mengeluarkan hanya Rp150.000 untuk bagaimana kecintaan wisatawan, dan hampir 95% lebih saya pastikan ini pembayarannya sebelum tiba di Bali. Artinya apa? Yang saya sebutkan tadi, komitmen wisatawan asing untuk menjaga Bali melalui kuatan wisatawan itu luar biasa. Kita harus kecubaan jempol. Pungutan wisatawan asing diatur dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing yang diterapkan pertama kali pada 14 Februari 2024. Target PWA pada tahun 2024 sebesar Rp318 miliar. Sementara itu untuk tahun ini pemerintah Provinsi Bali menargetkan PWA sebesar Rp302 miliar. Sukma, Bali TV. TMMD ke-124 tahun 2025 dilaksanakan di Desa DPH, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng. Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucindra bersama Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Idai Dewa Agung Hadi Saputra di lapangan Kompi Senapan BC Yonif 900 SBW Air Sanih Desa Kubu Tambahan Selasa 6 Mei 2025. Dalam TMMD ke-124 tahun ini difokuskan pada program infrastruktur dan non-fisik di Desa DPH. Beberapa program infrastruktur sudah dikerjakan dalam pra-TMMD, antara lain rabat jalan, irigasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan air bersih. Sedangkan untuk program non-fisik atau non-infrastruktur yang dilaksanakan diantaranya penanganan sampah, penyuluhan tentang bela negara, narkoba, wawasan kebangsaan, Brigjen TNI Idai Dewa Agung Hadi Saputra 1609 Buleleng, Angga Nurdiana memaparkan salah satu fokus utama TMMD kali ini adalah pembangunan jalan penghubung antara desa yakni Desa DPH dan Desa Bukti sepanjang 1,2 distribusi hasil pertanian khususnya mangga DPH yang merupakan komoditas unggulan desa. Selain itu penanaman mangga arum manis atau dikenal dengan mangga DPH sebanyak 300 pohon. Ini sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya penanaman pohon, penghijauan tidak harus pohon keras dan gimana. Mangga pun termasuk pohon hijau yang berguna dalam rangka penyediaan O2 bagi masyarakat. Tapi di samping itu juga pohon mangga akan bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan atau penambahan ekonomi. Ke depan pengelolanya siapa? Pengelolaan kami kembalikan kepada desa. Mereka Sri Niarnia menyebut jalan yang kini sedang dikerjakan dalam program TMMD ini kondisinya sudah sangat rusak. Karena sebelumnya warga kami dari jalannya yang sangat-sangat rusak, kami sudah bisa dengan adanya TMMD ini menjadi sarana transportasi yang lancar, terutama untuk hasil perkebunan, untuk akses sekolah dan akses ibadah. Yang paling berat di sana apa yang dikerjakan? Kemarin dari pelebaran berat sekali. Pelebaran kita menggunakan 3 alat berat, tapi masih sangat berat. Walaupun sudah TMMD ke-124 tahun ini melibatkan 150 personel dari TNI, Polri, PMK Buleleng, masyarakat setempat, serta relawan dengan target selesai pada 4 Juni 2025. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan awal tahun 2024, pariwisata Bandung meningkat.
cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemerintah akan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI Polri di Jakarta. Pada Selasa 6 Mei 2025, pembangunan sekolah berasrama ini merupakan wujud komitmen pemerintahan Prabowo dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah berasrama ini nantinya akan dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang benar-benar miskin atau tidak mampu. Rencananya, pembangunan akan dimulai pada Juli tahun ini dengan target minimal 100 sekolah. Dari pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia melalui pendidikan. Untuk itu Presiden Prabowo berencana dalam waktu dekat akan membangun sekolah berasrama. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri acara Halal Bihalal bersama keluarga besar Purnawirawan TNI Polri di Jakarta pada Selasa 6 Mei 2025. Prabowo menjelaskan bahwa saat ini konsep itu masih dalam proses pematangan dan penyempurnaan. Diharapkan pada bulan Juli tahun ini sudah bisa dimulai dengan membangun sebanyak 50 sekolah atau universitas berasrama. Prabowo juga menargetkan akan membangun minimal 100 sekolah berasrama dalam setahun. Sementara untuk seleksi bagi calon anak didik, Prabowo menjelaskan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pan-RB, dan Badan Pusat Statistik dengan mensurvei tempat tinggal calon peserta didik untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar merupakan keluarga tidak mampu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga sempat meminta agar calon peserta didik yang sudah diseleksi untuk ditampilkan di layar monitor lengkap dengan foto kondisi rumah dan biodata keluarganya. Prabowo menyadari rencana tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. Namun begitu, Prabowo optimis itu bisa dilakukan. Di hadapan para purnawirawan TNI Polri, Prabowo juga menegaskan sebagai mantan prajurit yang memiliki semangat patriotik, ia berjanji akan mengabdikan sisa hidupnya untuk kemajuan bangsa dan menyelamatkan generasi muda dari kemiskinan. Salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi
sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Tekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang pejak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Apa-apa. Jadi, ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin. Sumadiansyah melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Apun Ganapati Usada News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om